Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video kali ini kita akan membahas pencarian tagihan di data tagihan ya. Sebelumnya kan kita buat pencarian di data user, kemudian di data wali dan lain-lain, itu menggunakan package dari Nicholas Lopez ini ya. Nah, sekarang kita juga mau menggunakan package yang sama. Jadi ini harusnya diinstal dulu ya. Kalau sudah diinstal nanti tinggal dipakai. Oke, saya langsung saja. Ini saya sudah desain formnya seperti ini. Jadi ada row setelah card body, itu ada row, kemudian di dalamnya ada kolom medium 2 untuk menampilkan button ini, kemudian ada kolom medium 10, totalnya harus 12 ya karena pakai bootstrap. Di dalam kolom medium 10 baru kita menggunakan justify content n ya, kemudian gx2 untuk memberi jarak antara elemen kontennya. Di sini nama form teksnya kita gunakan key ya. Ini untuk pencarian data siswa, ini untuk pencarian berdasarkan bulan dan berdasarkan tahun. Oke, kita coba dulu. Harusnya ketika saya isi di sini misalnya Kalista. Oke. Ketika diklik tampil, maka harusnya di URL-nya ada tulisan Kalistanya. Key sama dengan Kalista. Oke, ini udah benar. Berikutnya pencarian ini ingin kita lakukan di tabel tagihan ya. Jadi di tabel tagihan ini kita akan buat mendefinisikan kolom apa saja yang ingin dicari. Kita buka package-nya. Pertama kita harus mengimpor searchable trait dulu. Oke, di sini berarti use searchable trait harusnya sudah ada. Kalau belum ada silahkan diinstal dulu. Kemudian di sini sudah dikasih contoh kalau kita mau join dua tabel ya. Nah, kenapa kita join dua tabel? Kita kan maunya kan pencarian itu berdasarkan nama. Sementara di tabel tagihan itu tidak ada nama, yang ada hanya ID saja. Nah, kalau kita pakai cara manual di Laravel, kita mesti pakai warehouse ya. Kita pakai cara yang gampang saja. Kalau kita pakai package-nya punya Nicholas ini, kita tinggal copy saja ini contohnya. Oke, saya copy. Kemudian saya pastekan di bawahnya misalnya. Ini saya hapus saja. Oke, ini join-nya misalnya kita mau join. Kita kan sekarang di tagihan nih. Dari tagihan berarti kita mau join ke siswas. Kemudian di sini kita definisikan siswas ID, kemudian di tagihan itu foreign key-nya adalah siswa ID ya. Jadi ini relasi nih, nama relasinya adalah siswas, dia berelasi berdasarkan tabel siswas dan tabel tagihan seperti itu. Nah, ini prioritas pencariannya. Prioritas pencariannya saya hapus. Oke, kita modif saja nih siswas siswas, kita buat di sini nama. Di sini prioritasnya 10. Kemudian siswas kita buat di sini NISN. Jadi pencariannya bisa berdasarkan NISN dan berdasarkan nama. Yang ini kita tidak pakai. Oke, jadi seperti ini ya. Pencariannya berdasarkan nama yang ada di tabel siswas dan berelasi ke tabel tagihan. Ini juga sama. Jadi kalau kita mau nambahin kolom lain silahkan ditambahkan di sini. Misalnya pencariannya berdasarkan jurusan, berarti tinggal tambahkan jurusan, kemudian buat prioritasnya berapa. Oke, kalau sudah di tagihan controller, di sini kita buat if jika request filled key, oke, maka ini kita copy, kita ganti dengan search, masukkan request key-nya. Oke, seperti ini. Ini pakai else seperti ini. Oke, simpan. Jadi jika requestnya berisi key, maksudnya key-nya itu ada di URL ini, maka model search cari ya berdasarkan key tersebut. Oke, kita coba lagi. Nah, sekarang udah muncul nih datanya Kalista. Kalau saya cari Putri, oke,
Oh, Putri tidak ada. Kemudian oh, dia berdasarkan awalan ya kalau ini berarti. Kita coba lihat, dia berdasarkan awalan saja. Kita bisa menambahkan misalnya text search ya. Ini kalau kita mau melakukan pencarian berdasarkan teks nih, bisa coba ini nih, null kemudian tambahkan nilai true. Jadi John Doe ini kita bisa cari John saja atau bisa cari Doe saja gitu. Kita contohkan saja, kasih koma, null, koma, true, simpan. Kita coba Putri ya. Sorry, bukan, ini Putih ya, saya pikir Putri tadi. Putih. Oke, Putih bisa. Safit juga bisa. Fitri juga bisa. Oke. Jadi pencariannya itu bisa kita modif-modif, silakan dibaca saja sesuai dengan dokumentasi di GitHub-nya. Ya, GitHub-nya milik Nicholas Lopez ini. Oke, untuk video ini saya rasa cukup dulu. Nanti kita akan tambah lagi pencariannya berdasarkan status. Jadi statusnya sudah lunas atau belum, nanti dia pilih baru dia cari. Kemudian ini juga nanti kita gunakan juga. Ini akan saya lanjutkan lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.